Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jumpa lagi bareng saya Kang Abi. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan file rapot kurikulum 13 yang terbaru sesuai dengan Permendikbud nomor 5 tahun 2022 dengan metode mailing khusus untuk jenjang PAUD, diantaranya ada TK, KB, SPS, dan TPA. Bagaimana caranya? Yuk simak sampai dengan tuntas. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan file ini, nanti silahkan langsung saja klik di link deskripsi video ini ya. Baik Bapak Ibu, terlebih dahulu kita lihat isinya. Jadi seperti ini untuk cover, ada cover ya, ada pedoman penggunaan. Kemudian juga ada biodata siswa. Untuk isinya seperti ini Bapak Ibu, ada nilai agama dan moral, kemudian ada perkembangan nilai Pancasila, ada perkembangan fisik motorik dan seterusnya. Kurang lebih seperti ini. Nanti untuk desainnya Bapak Ibu bisa diedit-edit ya sesuai dengan keinginan, karena ini menggunakan Microsoft Office Word. Nah, terlebih dahulu saya sampaikan tentang file ini. Yang pertama, file ini Bapak Ibu menggunakan Microsoft Office Word, kemudian Excel juga, yang secara otomatis nanti kita hubungkan antara data inputan kita di Excel ke Word. Jadi di printnya nanti di Word secara otomatis. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, saya susun sesuai dengan Permendikbud kalau tidak salah nomor 5 2022 ya, tentang standar. Nah, kemudian untuk penggunaan file ini hanya untuk keperluan pribadi atau lembaganya masing-masing, tidak untuk di-reupload atau dikomersilkan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk mendapatkan file ini langsung saja klik di link deskripsi video ini, nanti ada penjelasannya ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu berminat langsung saja registrasi. Baik. Bapak Ibu, untuk langkah-langkahnya yang perlu diingat, yang pertama Bapak Ibu download ya, dari file yang saya kirimkan melalui WA. Nanti Bapak Ibu download, kemudian simpan ya, simpan filenya di tempat yang Bapak Ibu ingat ya, yang mudah diingat. Nah, kemudian kalau sudah disimpan, nah selanjutnya Bapak Ibu silahkan dibuka filenya, dibuka foldernya. Nah, cari data Excel ya, isi data Excelnya, semua data yang ada di Excel silahkan diisi. Kalau sudah beres semua, baik cover maupun isinya, tinggal Bapak Ibu cetak menggunakan Microsoft Office Word. Buka di sana, nanti ada dua file, ada cover dan ada isi. Nanti tinggal kita cetak saja yang covernya dulu, baru nanti isinya. Nah, untuk lebih jelas, mari kita lakukan praktek ya, biar Bapak Ibu lebih paham. Oke, pertama-tama Bapak Ibu kita buka terlebih dahulu filenya. Di sini saya sudah menyiapkan ya sebagai contoh. Nah, di sini sudah saya siapkan rapot K13 A4 Permendikbud 2022 mailing ya, menggunakan mailing. Kita buka. Nah, di sini ada tiga ya, ada 4 file. Ini untuk Permendikbudnya, silahkan dibaca-baca. Ini ada 3 file. Yang Excel ini yang pertama adalah data pokok dari yang nanti akan ditarik ke cover dan isi. Nah, inilah yang nanti Bapak Ibu harus isi lebih lengkap. Sekarang langkah pertama yang harus dilakukan sesuai nomor urut adalah Bapak Ibu menginput semua data yang diperlukan di Excel. Kita buka saja, di double klik seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu ada 2 sheet. Ada sheet cover dan sheet isi ya. Silakan Bapak Ibu isi dulu sheet covernya. Di sini sudah ada data-datanya, nama sekolahnya, misalnya PAUD TK Kang Abi, tarik saja sampai ke bawah. Ini diisi sejumlah siswa yang akan kita inputkan. Misalnya siswanya 50, tarik sampai ke 50. Nah, kemudian kepala sekolahnya, misalnya Kang Abi. Nah, ini juga harus ditarik sejumlah siswanya. Misalnya kalau siswanya 50, tarik sampai ke bawah. Pokoknya kolom-kolom ini diisi sesuai dengan data siswa yang ada atau data siswa yang akan kita cetak. Nama guru juga 1, misalnya Kang Abi, kita tarik aja ke bawah seperti ini, dan seterusnya sampai dengan jumlah siswa yang kita inputkan. Semester juga sama. Untuk semester Bapak Ibu tinggal pilih saja seperti ini. Ada ganjil genap, ada semester 1, semester 2 dan seterusnya. Misalnya semester 1 tulisannya boleh, terserah Bapak Ibu. Kalau misalnya mau mengedit pilihan ini nih, semester, adanya di ID ya Bapak Ibu di sini. Nah, semuanya Bapak Ibu silahkan diisi sampai dengan kolom terakhir, yaitu TTD. Nah, TTD ini adalah tempat tanda tangan
dan waktunya yang nantinya ini masuk pada halaman terakhir di rapot. Silahkan Bapak Ibu diisi ya sampai dengan selesai. Ini sudah saya berikan contohnya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu pilih isinya. Nah, untuk yang isi Bapak Ibu silahkan diisi sesuai dengan kolom yang tersedia. Yang pertama ada nomor. Untuk nama nanti secara otomatis akan masuk dari data cover ini kita ambil. Kemudian jenis kelamin dan seterusnya. Untuk semester juga sama akan diambil dari data tadi. Tahun ajaran juga sama, tinggal tarik saja ke bawah. Nah, Bapak Ibu isi berat badan, tinggi badan. Kemudian untuk berat badan menurut umur di sini Bapak Ibu tinggal pilih saja mana kurang saat kurus, resiko berat badan lebih dan seterusnya ya. Kalau misalnya kurang lebar tarik saja seperti ini. Kemudian tinggi badan menurut umur silahkan diisi. Sakit, izin, kemudian tidak ada keterangan. Kalau Bapak Ibu pengen tahu ini S ini apa, tinggal klik saja. Nanti ada keterangannya, di sini ada sakit, kemudian izin. Ini tanpa keterangan ya. Nah, kemudian ini yang paling penting adalah kita mengisi rapot ataupun nilai perkembangannya. Di sini ada nilai agama dan moral. Bapak Ibu tarik saja ke samping ya. Kemudian ada perkembangan nilai Pancasila. Kemudian ada perkembangan motorik, perkembangan kognitif, dan yang terakhir adalah perkembangan bahasa dan perkembangan sosial emosional. Di kolom berikutnya setelah kita mengisi isi rapotnya Bapak Ibu seperti ini. Di sini ada nama Capsek, Bapak Ibu harus diisi ya. Semua kolom yang ada di sini harus diisi. Nama Capsek tarik saja ke bawah. Kalau misalnya Capseknya sudah ada nanti sebenarnya ini tinggal otomatis ya Bapak Ibu. Saya lupa. Kolom Capsek ini akan otomatis ketika kita sudah mengisi di sini ya. Kemudian juga tanda tangan juga sama. Jadi ini tidak usah diisi, nanti akan otomatis berjalan sendiri. Yang Bapak Ibu isi sampai dengan perkembangan sosial emosional. Untuk mengisinya Bapak Ibu misalnya kita akan mengetik di nilai agama, tinggal di double klik saja seperti ini, maka dia akan memunculkan semua hurufnya. Ini juga sama. Jadi Bapak Ibu tinggal diketik saja seterusnya bla 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 bla. Kalau sudah selanjutnya bla 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 dan seterusnya ya. Kalau seandainya semuanya sudah, jangan lupa diklik simpan. Nah, berikutnya setelah Bapak Ibu mengisi cover, datanya sudah diisi, sejumlah siswa, ke bawahnya juga sejumlah siswa. Selesai, kemudian isinya juga sudah diselesai. Langkah terakhir adalah kita mencetak semua datanya. Nah, caranya Bapak Ibu kita tutup dulu saja yang ini ya. Kita tutup yang ini. Nah, yang kedua, langkah kedua adalah kita mencetak cover ya. Kita cetak cover dulu. Di double klik saja covernya. Nah, kalau muncul seperti ini adalah pertanyaan untuk mengaitkan data Excel dengan Word ini. Excel yang mana? Excel yang tadi kita inputkan. Klik saja yes seperti ini. Nanti kita disuruh untuk mencari filenya ada di mana. Nah, oleh karenanya kata saya tadi di awal harus mudah diingat ya Bapak Ibu. Nah, sekarang tadi saya simpan di musik. Kemudian yang ini dan pilih Excelnya. Klik open. Nanti kalau seandainya di Bapak Ibu meminta pilihan, misalnya ada isi cover, pilih saja klik cover sheet cover ya. Nanti seperti ini otomatis. Nah, kemudian untuk mencetaknya Bapak Ibu kita pilih menu mailing. Nah, di sini ya, perhatikan ya. Untuk melihat hasilnya Bapak Ibu pastikan tombol previewnya hidup. Kalau misalnya tidak hidup, dia akan seperti ini, hanya kode-kode panggil skripnya ya, kode panggil saja. Nah, untuk melihat hasilnya klik menu preview resultnya seperti ini, maka akan ditampilkan. Untuk pemerintah kabupatennya Bapak Ibu silakan diedit saja dulu ya sebelum dicetak. Nah, kemudian untuk melihat nama siswa berikutnya tinggal diklik saja ke sini. Nama kedua, nama ketiga, nama keempat dan seterusnya ya, sampai dengan selesai. Nah, kalau misalnya sudah kita cek semua sudah beres, tidak ada masalah, langkah terakhir adalah kita mencetak, yaitu finish minute. Kita pilih finish minute. Di sini ada 3 pilihan untuk hasil akhir ya, atau mencetak lah. Yang pertama ada edit individual documentation. Ini berfungsi untuk mengenerate semua data ya, mengenerate cover sejumlah nama siswa seperti ini.
Nanti semua data siswa dibuatkan covernya, tapi tidak langsung di print, artinya dibuatkan soft copy-nya gitu ya. Ini dalam proses Bapak Ibu. Nah, maka akan terlihat semua siswa akan dibuatkan data sejumlah siswa. Nah, setelah ini kalau mau diedit baru dicetak. Ini kalau yang mailing tadi yang ini. Nah, berikutnya yang kedua ada mailing yang dicetak langsung. Jadi langsung dicetak sejumlah siswa ya. Sejumlah siswanya di sini ada print dokumen. Ini langsung dicetak ya. Tapi enak sih menurut saya langsung cetak saja. Nah, terserah Bapak Ibu mencetaknya dari record yang keberapa sampai keberapa ya. Kalau saya lebih baik enak semuanya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau current record, berarti nanti si nama siswa ini berarti ini yang dicetak. Jadi Bapak Ibu kalau all berarti semua sejumlah nama siswa akan dibuatkan covernya. Kalau all, kemudian ada current record. Current record itu adalah hanya lembar yang aktif inilah yang akan dicetak. Misalnya nama siswanya Kang Abi, maka hanya ini yang dicetak. Nanti untuk yang kedua, ketiga harus diklik lagi. Nah, kemudian ini yang tertentu saja. Misalnya dari yang kedua sampai ketiga siswanya, atau keempat atau kelima ya, seperti itu. Nah, oke. Bisa ya Bapak Ibu, paham? Nah, insya Allah nanti praktek saja. Kalau ada yang ditanyakan kita ngobrol di grup ya. Nah, sekarang kita selesai. Langkah berikutnya adalah kita melakukan mailing di isi. Nah, di pemeran utama yaitu di rapot ke-13. Bapak Ibu tinggal double klik saja untuk membukanya. Oh iya, ininya tutup dulu ya, lupa. Nah, ini kita buka dulu. Di double klik saja untuk bukanya. Muncul seperti ini, kita klik yes saja. Kemudian kita cari di mana tadi adanya. Jadi di sini kita ambil data rapot. Oke. Sip. Nah, kalau sudah begini, ini tandanya semua data yang kita inputkan di Excel tadi sudah muncul. Nah, kalau misalnya sudah begini, Bapak Ibu, untuk mengedit dan lain sebagainya tinggal pilih mailing saja. Seperti yang kita cetak di cover tadi, untuk melihat hasil dari yang kita inputkan di Excel, maka Bapak Ibu harus mengaktifkan menu mailing di preview resultnya. Kalau misalnya tidak diaktifkan, hasilnya seperti ini ya. Kita besarkan, hasilnya seperti ini Bapak Ibu kalau tidak diaktifkan. Nah, untuk melihat hasilnya kita pilih menu mailing, ada preview result. Nah, ini dia hasilnya yang kita ketik tadi di Excel. Kemudian untuk mencetak sama seperti tadi. Untuk mencetak bisa satu-satu atau misalnya seorang-seorang, boleh beberapa orang atau boleh juga sekaligus sejumlah nama siswanya. Nah, caranya seperti tadi, finish manager ya, finish merger bukan manager. Yang pertama ada edit infodel document, artinya diedit satu-satu. Ini nanti akan dibuatkan filenya, soft filenya oleh mailing, dibuatkan sejumlah siswa, kemudian kita edit satu-satu kalau mau diedit satu-satu. Tapi kalau misalnya mau diedit satu-satu di sini juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi diedit dulu misalnya, kemudian dicetak satu, boleh, terserah, ini mah enak Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah print dokumen. Nah, ini print dokumen ini ada 3 pilihan, ada all, ada current record, dan from. Kalau all berarti nanti sejumlah siswa yang kita inputkan di Excel tadi akan diprintkan hasilnya. Kemudian untuk current record itu yang hanya aktif saat ini. Misalnya ini ada lembar pertama atau nama orang yang pertama yang muncul, maka kita print. Untuk orang yang kedua atau siswa yang kedua harus di next dulu, baru di print current record lagi. Seperti itu kalau current record. Kalau untuk from, ini lembar ke berapa, misalnya lembar ke 6 sampai ke 7 seperti itu ya, kurang lebih lah. Nah, enaknya yang mana? Terserah Bapak Ibu mau yang mana. Mau diedit dulu baru di print, atau misalnya mau dilihat dulu baru print, atau langsung saja print saja semuanya. Ya, silahkan mana enaknya. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Sangat mudah kita menggunakan mailing. Oke, nah seperti ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita jumpa lagi Bapak Ibu. Bagi yang berminat nanti klik saja di link deskripsi video ini. Terima kasih. Jumpa lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.